Dokter cantik kesayangan Tuan Muda 26. Pip pip. Bunyi klakson 2 kali terdengar membuat Kimi yang baru tiba di parkiran mengalihkan perhatian ke mobil hitam tersebut. Kimi tersenyum simpul saat melihat siapa di balik kaca mobil itu. Sedang melambaikan tangan padanya disertai dengan senyum khasnya. Kemudian keluar dari mobil menunggu untuk dihampiri. Aku datang tepat waktu kan? Ucap Ethan tepat Kimi telah berdiri di depannya. Jas putihnya tak lagi melekat di tubuhnya. Ada apa? Ada apa? Tentu saja untuk menjemputmu. Balas Ethan menoel ujung hidung Kimi dengan siku jari telunjuknya. Ethan merasa gemas sendiri dengan pertanyaan wanitanya itu. Atau jangan-jangan wanita ini lupa kalau sekarang mereka adalah sepasang kekasih. Menjemputku? Aku kan gak minta dijemput. Balas polos Kimi seraya memamerkan kunci mobilnya. Kimi Jordan, kamu lupa kalau kita sudah resmi jadi sepasang kekasih kemarin. Tentu saja aku tidak akan melewatkan momen bahagia seperti ini. Kalau perlu, kamu tidak perlu bawa mobil lagi. Aku siap deh antar jemput kamu setiap hari, bak seorang putri dengan kuda hitamku ini. Tutur panjang lebar Ethan menepuk mobilnya, di mana hal itu membuat Kimi tersenyum malu sekaligus bahagia. Apa tadi katanya? Lupa kalau mereka udah jadian. Ya nggak mungkin lah Kimi melupakan hal itu. Sesuatu yang sangat ia impikan selama kenal dengan lelaki yang sudah berganti status dari teman menjadi deman. Bahkan saking bahagianya, dokter bedah saraf itu menandai tanggal jadian mereka di kalender meja kerjanya dengan gambar lambang cinta yang telah ia polisi dengan warna merah. Ayo, ujar Ethan meraih tangan Kimi, menariknya dan membukakan pintu. Kita mau kemana? Tanya Kimi heran, namun kakinya tetap masuk ke dalam mobil. Jalan-jalan? Jawab Ethan lalu menutup pintu diselingi dengan senyum tipis di bibirnya. Ethan sengaja mengosongkan jadwalnya hari ini untuk menghabiskan waktu bersama seseorang yang baru resmi menjadi kekasihnya kemarin. Sekaligus mengerjai asistennya untuk mengerjakan semua pekerjaannya sebelum mengambil waktu cutinya besok hingga 1 minggu ke depan. Mata Kimi berbinar kala Ethan membawanya ke suatu tempat di mana ia bisa duduk santai menikmati sajian makanan dengan background air laut serta matahari terbenam. Semburan orange yang dipancarkan di langit itu terlalu indah untuk dilewatkan. Indah sekali. Puji Kimi menatap langit yang berwarna jingga, yang setiap hari memancarkan keindahannya, namun sayang, tetap tenggelam dimakan oleh gelapnya malam. Tentu, sama seperti dirimu, sangat indah. Puji Ethan jujur seraya menatap lekat kekasihnya itu. Bahkan ia telah berhasil membidik kameranya dari belakang saat Kimi fokus berdiri menatap langit. Ethan langsung memasang foto tersebut menjadi wallpaper ponselnya, kemudian memasukkan kembali ke kantong celananya. Ethan sendiri tidak tahu kenapa dia bisa bertingkah seperti seorang remaja yang baru mengenal cinta, sehingga ia sedikit bertingkah konyol jika itu menyangkut tentang Kimi. Wanita yang baru beberapa bulan ia kenal ini sudah sangat sukses mencuri perhatiannya. Bahkan rasanya, ia yang kemarin selalu tertarik setiap melihat wanita cantik, kini merasa bisa saja setelah bertemu dengan dokter cantik ini. Setelah memesan makanan,
Mereka menikmati diselingi dengan canda tawa dan rayuan maut ala Ethan Sun Brothers. Pegal. Rahang Kimi terasa pegal. Karena sedari duduk di sana, kekasih satu harinya itu tak henti-hentinya mengeluarkan gombalan receh, namun mampu membuat wajahnya mengeluarkan semburat kemerah-merahan. Bersama dengan Ethan, nyatanya mampu membuat dadah Kimi terasa telah ditanami bunga-bunga, dan kini sedang bermekaran dengan indahnya. Semua penat yang dirasakan terasa melayang, menguap bagaikan udara yang sudah tak terlihat lagi. Dengan cepat ia melupakan semua beban pikirannya, baik itu tentang pekerjaan maupun tentang pembatalan perjodohannya. Kimsai. Panggil Ethan saat Kimi sedang serius dengan jus buah pesanannya. Kimsai. Kening Kimi berkerut. Kentang goreng di depan mulutnya dengan terpaksa ia mundurkan sejenak. Iya, Kimi sayang. Goda Ethan sembari memainkan alisnya. Idih, udah pakai sayang-sayangan aja. Cibir Kimi. Harus dong. Kamu juga. Nggak boleh hanya panggil nama saja. Harus ada yang spesial. Fix. No debat. Iyalah, nanti aku cari di Tante Google. Jawab Kimi pasrah. Kenapa tadi? Tanyanya lagi. Kamu ada kegiatan nggak di hari Kamis besok? Tanya Ethan. Hari Kamis. Ulang Kimi seraya mengingat kembali agendanya minggu ini. Iya ada. Tambahnya kemudian. Ya, aku pikir kosong. Jawab lesu Ethan. Memangnya apa? Aku ingin kau menjadi pasanganku menghadiri acara pernikahan asistenku. Jawab Ethan duduk bersandar di kursi kayu. Asistenmu yang bermuka datar itu mau menikah? Tanya Kimi tidak percaya. Ada juga ya yang mau sama lelaki yang bahkan senyum pun mungkin sangat jarang ia lakukan. Sebulan mungkin ia hanya tersenyum di hari tertentu. Di hari weekend mungkin misalnya. Ethan tertawa. Tidak salah memang. Asistennya itu pantas dijuluki seperti itu. Ia saja sebagai sesama lelaki melihat wajahnya kadang kesal. Apalagi jika seorang wanita. Iya, menikah karena perjodohan. Kasihan ya calon istrinya. Aku ikut prihatin sama wanita itu. Ujar Kimi diikuti dengan mimik wajah yang terlihat sangat meyakinkan jika ia sangat berempati dengan istri asisten kekasihnya. Ethan pun tak dapat lagi membendung tawanya. Ia sampai tersedak karena tingkah Kimi yang menurutnya lucu, sekaligus terkesan meledek, bukan berempati. Nakal kamu sayang. Jemari Ethan mengapit lembut hidung meminimalis Kimi. Memangnya kamu ada acara apa di hari itu? Temanku juga akan menikah di hari itu. Teman yang mana? Tanya Ethan. Itu. Si fans fanatik Dr. Aidil. Inggit. Kini giliran Ethan yang bertanya karena merasa tidak percaya. Jawab Kimi disertai dengan anggukan. Mulutnya sibuk mengunyah camilannya. Menikahnya sama Dr. Aidil? Bukan. Menikah karena jodohan juga. Kok bisa ya sama? Tutur Ethan. Entahlah, mungkin sudah takdirnya seperti itu. Jawab Kimi cuek, namun tidak dengan Ethan. Dia merasa ada yang janggal. Apa iya calon Rumi adalah Inggit? Baru saja Ethan ingin mengeluarkan suara kembali. Ponsel Kimi berderi. Siapa? Tanya Ethan penasaran, karena Kimi tak kunjung menjawab telepon itu. Namun hanya memandanginya. Dr. Aidil. Jawab Kimi ragu,
membuat Ethan langsung cemberut. Mau ngapain dia telepon kamu di luar jam kerja? Ethan sangat tidak suka dengan satu nama itu. Meski ia tahu jika Timmy tidak pernah mempunyai perasaan lebih terhadap dokter ahli itu. Tapi tetap saja, ia tidak menyukainya. Ia masih selalu menganggap jika Dr. Aidil adalah rivalnya. Dan bisa saja suatu waktu menjadi duri di hubungannya dengan Kimi. Entahlah, aku angkat ya. Aktifkan pengeras suaranya. Idi cemburu. Ejek Kimi tersenyum. Sudah tahu masih meledek. Udah cepat angkat. Ujar Ethan lalu membuang muka dan menyesap jus circaknya, menyiapkan telinganya untuk mendengarkan suara rivalnya.